Senang bertemu di pagi ini dengan hari yang baru. Generalis, spesialis, dan teologis. Pagi ini kita akan kembali belajar karena pembelajaran tidak boleh ditunda oleh apapun. Kalau ada hati mau belajar, mari kita bersama menyambut materi yang baru dari flora dan fauna di dunia. Tetapi hari ini kita akan bahas tentang flora yang ada di dunia. Mari bersama-sama kita melihat materi kita. Tugas minggu lalu adalah membuat peta persebaran flora dan fauna di dunia. Saya kira sudah diselesaikan, tetapi belum sampai kepada saya semua. Jadi diharapkan supaya dikirimkan ke dalam email Miss Bella. Baik, kita akan melanjutkan yang pertama. Ini pembagian flora yang ada di dunia yang kita sebut dengan tundra, alpin, dan arktik. Ini ada di daerah ketinggian yang tinggi dan garis lintang tertinggi. Semuanya tanpa pepohonan. Hanya ada lumut, rumput, dan semak-semak yang rendah. Nah, inilah kondisi tadi daerah tundra atau alpin. Yang kedua adalah taiga. Ada jenis pohon yang disebut dengan jenis pohon konifer berdaun jarum dan pinus. Inilah dicirikan dengan flora di musim dingin yang sangat panjang dan musim panas yang sangat singkat. Kita sebut tadi flora taiga. Baik, kemudian hutan gugur beriklim sedang. Ini ditemukan di daerah pesisir yang punya iklim sejuk, curah hujan sedang. Sepertinya ada di Eropa Barat, di Cina Timur Laut, Korea Selatan, Jepang, Chili Selatan, dan Selandia Baru. Ya, siapa yang sudah pernah ke Korea Selatan? Ya, Ibu sudah pernah ya? Yuk, mari kita lihat hutan selalu hijau subtropis. Jadi kalaupun ada kondisi subtropis daerah yang agak kering, tetapi di sana pohon-pohonannya juga tetap ada selalu hijau, yaitu pohon berdaun jarum dan pohon berdaun lebar. Inilah ciri-ciri daerah hutan yang di daerah subtropis. Kemudian padang rumput beriklim sedang. Ya, kita lihat hanya padang rumput, pohon-pohon besar tidak ada. Kalaupun ada, kemungkinan hanya satu, dan itu pun sangat jarang, di mana musim hujannya yang singkat, sehingga kemungkinan untuk tumbuh pohon-pohon besar itu kemungkinannya sangat jarang ada, sehingga memang daerah itu adalah daerah disebut padang rumput yang ada. Kemudian hewannya pun ya seperti zebra, kanguru. Itulah yang ada di daerah yang beriklim sedang floranya. Nah, kemudian gurun dan semi gurun. Ya, ini adalah hamparan pasir tanpa ada rumput. Kalaupun ada, mungkin hanya sangat sedikit, dan itu pun mungkin ya tumbuhan-tumbuhan semak yang kecil. Kemudian hutan gugur tropis. Ya, ini hutan hujan tropis, lebih dari 2/3 pohon di hutan gugur merupakan pohon yang menggugurkan daunnya. Jadi itulah kita sebut di sini hutan gugur tropis.
dia pohon-pohonnya agak besar dan agak rapat, tetapi ada masa yang akan menggugurkan pohon-pohon daun-daunnya pada pohon-pohon besar ini, maka kita sebut hutan gugur tropis. Dan ada waktunya juga ketika hujan cukup banyak, maka dia kembali hijau. Padang rumput di daerah tropis. Ya, daerah tropis hujan turun itu juga memiliki masa yang sangat lama. Tetapi ada kadang daerah yang memiliki padang rumput yang dimana rumputnya pendek, pohon-pohon besarnya jarang. Kenapa? Karena di daerah tropis pun ada kadang-kadang khusus tempatnya yang memiliki curah hujan sedikit, sehingga disebut daerah padang rumput. Hutan hujan tropis. Kalau ini terdapat di daerah suhu relatif stabil sepanjang tahun, curah hujan melimpah. Hutan hujan tropis terdapat di Indonesia. Jadi bagi kita tidak asing bagaimana hutannya sangat rapat dan selalu menghijau sepanjang tahun, pohon-pohonnya juga tinggi. Jenis pohonnya ada pohon jati, ada pohon meranti, itu yang paling besar. Dan yang lainnya lebih banyak lagi karena cukup curah hujan. Ya, itulah kondisi flora yang ada di dunia. Dan kita akan melanjutkan kondisi fauna di dunia untuk minggu depan. Tetapi tugas kita adalah membuat perbedaan antara dua daerah, Indonesia dengan Korea Selatan, bagaimana kondisi floranya, apa perbedaannya, dan kemudian sekaligus contoh untuk faunanya. Walaupun kita akan pelajari minggu depan, tetapi sudah dicari apa perbedaan jenis faunanya. Jadi floranya yang pertama, jenis faunanya, dan itu dikirimkan ke email Miss Bella belandinatarigan@gmail.com. Jangan lupa ada waktu kita seminggu untuk mengirimkannya ke sana. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.